Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah libur 2 minggu, pergantian semester. Berarti di semester 2 ini harus lebih semangat, dan semangat. Karena untuk semester 2 ini berarti menentukan nilai kalian untuk kenaikan ke kelas 3. Jadi, yang kemarin semester 1 masih malas belajar, di semester 2 ini harus lebih rajin ya. Oke, untuk PJJ hari pertama di semester 2, kita belajar tematik matematika, tema 5, KD 3.6 dan 4.6 tentang pengukuran panjang. Sudah siap ya? Oke. Alat pengukuran panjang. Panjang benda dapat diukur. Contoh alat ukur yang pertama, penggaris. Kalian semua punya penggaris ya? Disiapkan dibawa ke sekolah. Dimasukkan ke dalam tas, atau kalau penggarisnya kecil dimasukkan ke dalam diskrip. Kemudian ini disebut dengan pitameter atau metlin yang biasanya dipakai oleh penjahit. Kemudian yang ketiga ada namanya meteran gulung atau roll meter. Ayah kalian barangkali di rumah juga punya. Kemudian yang ini namanya mikrometer skrup. Dan yang ini namanya jangka sorong. Untuk penggunaannya, alat ukur ini sesuai kebutuhan masing-masing. Berikutnya akan kita pelajari lebih lanjut. Kita lanjutkan dulu ya. Satuan pengukuran panjang. Satuan pengukuran panjang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, satuan baku. Misalnya, sentimeter atau disingkat dengan cm, dan meter atau disingkat dengan m. Selain cm dan m, masih banyak satuan baku yang lain. Bu Guru beri contoh ya, kilometer disingkat km, hektometer disingkat hm, dekameter disingkat dam, kemudian meter disingkat m, desimeter disingkat dm, sentimeter disingkat cm, dan milimeter yang disingkat dengan mm. Itu merupakan satuan baku untuk pengukuran panjang. Sedangkan yang kedua, satuan tidak baku. Macam-macamnya juga ada banyak. Di sini Bu Guru contohkan jengkal. Ini namanya jengkal. 1, jengkal. Kemudian depa. Depa ini tangan yang direntangkan. Kemudian langkah. Langkah kaki. Nggih. Apa bedanya antara satuan baku dengan satuan tidak baku? Untuk satuan baku, siapapun yang mengukur, ukuran panjang benda tersebut sama. Misalkan, Siti mengukur pensil 17 cm. Kemudian Udin mengukur pensil yang sama itu tadi yang diukur Siti, satuannya juga 17 cm. Atau Pak Putra mengukur panjang kelas, hasilnya 8 meter. Kemudian Bu Nur Fatimah juga mengukur panjang kelasnya sama, hasilnya juga 8 meter. Itu satuan baku. Untuk satuan tidak baku, hasilnya tidak sama antara pengukur satu dengan pengukur lainnya. Misalkan, Pak Putra mengukur panjang kelas yang tadi menggunakan roll meter, hasilnya 8 meter.
sekarang menggunakan langkah, maka panjang kelas itu 14 langkah menggunakan langkah kaki Pak Putra. Kemudian Bu Nur Fatimah juga mengukur panjang kelas yang sama yang diukur oleh Pak Putra menggunakan langkah, hasilnya 16 langkah kakinya Bu Nur. Jadi, untuk satuan baku, siapapun pengukurnya, hasilnya sama. Dan untuk satuan tidak baku, hasilnya bisa berbeda tergantung pengukurnya. Oke, sampai di sini paham ya? Bisa membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Kita lanjutkan. Untuk mengukur panjang benda, di sini dicontohkan menggunakan penggaris ya. Caranya, yang pertama, benda yang diukur itu dihimpitkan pada penggaris dengan ujungnya pada angka 0, kemudian pada ujung satunya atau pada pangkalnya menunjukkan angka berapa, itulah panjang benda. Yang Bu Guru contohkan ini sudah dimulai dari 0 ya, bukan dimulai dari ujung penggaris, tapi dimulai dari angka 0. Ujung pensil dihimpitkan pada angka 0 penggaris. Kemudian kita lihat ujung satunya atau pangkalnya, ini menunjukkan angka 8. Jadi panjang pensil 8 cm atau 8 cm. Pada penggaris ini tertera tulisan cm, itu artinya penggaris menggunakan satuan cm. Kita lanjutkan contoh yang lain. Mengukur panjang ballpoint. Ujung ballpoint kita himpitkan angka 0, kemudian kita lihat ujung yang satunya menunjukkan angka 14. Itu artinya panjang ballpoint 14 cm. Kemudian ini ada balok, ujung yang satunya dihimpitkan dengan angka 0, ujung yang satunya menunjukkan angka 7. Itu artinya panjang balok 7 cm. Oke anak-anakku, kalian di rumah bisa mempraktikkan ini ya. Coba misalkan ambil buku dan penggaris, kemudian diukur panjang bukunya. Nanti buku panjangnya itu berapa gitu ya. Kemudian ambil lagi pensil kalian, diukur menggunakan penggaris panjangnya berapa gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris, maka harus selalu dimulai dengan 0 pada penggaris. Oke, untuk hari ini belum ada tugas tertulis ya. Jika Bu Guru ada salah, Bu Guru minta maaf. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.